Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Christian Katiandago. Jabatan saya analis hukum pertanahan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Saya akan memaparkan hasil tugas saya membuat learning journal dengan materi manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama tentang manajemen ASN. Dasar hukum manajemen ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini menyatakan bahwa pegawai ASN terdiri dari yang pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur sipil negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hak dan kewajiban. Hak dari PNS adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas. B. Cuti. C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. D. Perlindungan. Dan E. Pengembangan kompetensi. Hak bagi P3K adalah A. Gaji dan tunjangan. B. Cuti. C. Perlindungan. Dan D. Pengembangan kompetensi. Kewajiban bagi PNS dan P3K adalah yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan semua peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kepengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Menyimpan rahasia jabatan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pengertian sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara atau disingkat KASN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Yang kedua, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Saat ini disebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, yang bertugas dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi,
penilaian kinerja, penggajian dan ketunjangan penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Materi yang kedua yaitu pelayanan publik. Dasar penyelenggaraan pelayanan publik adalah termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah yang pertama, partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Pengertian etika dan etiket. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores yang berarti juga adat kebiasaan atau ciri hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sementara etiket berasal dari bahasa Prancis etiquette yang berarti aturan sopan santun dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Perbedaan etiket dan etika. Etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan manusia, sementara etika tidak terbatas pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Yang kedua, etiket hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Sementara etika selalu berlaku meskipun tidak ada saksi mata. Yang ketiga, etiket bersifat relatif, artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Bersifat relatif artinya yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan yang lain. Sementara etika jauh lebih bersifat absolut, prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Dan yang keempat, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiran saja. Sementara etika menyangkut manusia dari segi dalam. Praktik etiket pelayanan publik. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan cara bertanya. Materi yang selanjutnya adalah Whole of Government. Whole of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Whole of Government dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan yang adalah yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, yakni pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Dan yang keempat, pelayanan regulatif, yakni pelayanan melalui penegakan hukuman,
dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan polanya, yakni pola pelayanan teknis fungsional, yakni suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap, yakni pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, yakni merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat, yakni pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pola pelayanan elektronik, yakni pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Demikian hasil learning journal saya dengan materi substansi manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.